Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Cahya. Kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai heat exchanger. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa perkenalan terlebih dahulu. Dengan saya Muhammad Ilham Cahya dengan NIM 19023 15016 dengan batch if 15 Cilacap. Dan kali ini saya menyampaikan materi dalam rangka untuk memenuhi tugas perpindahan panas oleh Bapak Diana Mustafa Kamal STMT. Sebelum kita masuk mengenai materi mengenai heat exchanger, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud heat exchanger. Jadi heat exchanger atau penukar panas adalah alat yang digunakan untuk mentransfer panas antara dua atau lebih fluida. Fluida tersebut dapat berupa one atau two phase, jadi satu atau dua phase, yang bergantung pada jenis exchanger itu sendiri, baik yang dapat dipisahkan atau separated ataupun dalam yang kontak langsung atau direct kontak. Kemudian device atau perangkat yang melibatkan sumber energi seperti pin bahan bakar nuklir atau heater sebagai penukar tidak dapat dianggap sebagai penukar panas atau heat exchanger, meskipun banyak prinsip yang terlibat dengan desain yang sama. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa tidak semua alat yang dapat mengubah panas dari suatu fluida disebut dengan heat exchanger apabila dia menggunakan sumber energi. Jadi yang dimaksud dengan heat exchanger sendiri, dia mau transfer panas dari satu fluida ke fluida yang lain. Jadi prinsip heat exchanger seperti itu. Dan kemudian untuk mengenai fluida dari heat exchanger akan kita jelaskan pada bagian selanjutnya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan mengenai one dan two phase fluida. Heat exchanger dengan one phase itu berupa cair atau gas di setiap sisi dari heat exchanger itu sendiri, sehingga bisa disebut single phase heat exchanger. Kemudian ada two phase heat exchanger yang dimana biasanya digunakan untuk memanaskan cairan yang mendidih menjadi gas uap yang sering disebut dengan boiler, ataupun untuk mendinginkan uap untuk menjadi cairan yang disebut dengan kondensor. Jadi perubahan fasanya biasanya terjadi ini pada bagian cell side. Bagian cell side itu bagian dalam pada suatu heat exchanger. Seperti dilihat pada gambar, ada salah satu contoh heat exchanger yang sering digunakan di industri yang berbentuk straight tube heat exchanger, yang dimana memiliki dua inlet, yaitu inlet yang pertama fluida pertama, kemudian itu ada tube side fluid in dan ada cell side fluid in. Jadi cell side fluid in adalah jalur fluida dalam sel yang nantinya dia akan memberikan atau menyalurkan panasnya ke fluida yang masuk melalui tube side fluid in. Jadi di situ dalam exchanger itu ada beberapa tube bundle dengan tube yang lurus. Jadi fluida yang mengalir di sana akan berubah panasnya karena adanya perpindahan panas dari fluida yang mengalir di cell side. Kemudian nantinya akan keluar melalui output masing-masing, baik itu fluida yang dipanaskan maupun fluida yang terpanaskan. Jadi saya ingin juga menegaskan bahwa tidak semua heat exchanger itu hanya digunakan untuk memanaskan, bisa jadi untuk mendinginkan pun bisa. Yang penting pada intinya adalah mengubah suhu suatu fluida hingga tercapai suhu yang diinginkan sesuai kebutuhan. Dan di sini saya memiliki beberapa klasifikasi heat exchanger. Yang pertama ada berdasarkan konfigurasi aliran, kemudian ada yang berdasar jenis konstruksi equipment. Yang berdasarkan konfigurasi aliran itu ada 4. Yang pertama counterflow, kemudian concurrent flow, kemudian cross flow, dan juga high bridge. Dan yang kedua berdasarkan jenis konstruksi equipment. Yang pertama ada rekuperatif yang terdiri dari indirect, direct, dan spesial. Kemudian ada regeneratif yang terdiri dari statik dan dinamik.
Oke, yang pertama kita akan membahas konfigurasi aliran tipe heat exchanger berdasarkan konfigurasi aliran. Yang pertama kita ada counterflow. Bisa dilihat pada gambar bahwa counterflow itu sendiri memiliki aliran fluida yang sejajar, yaitu antara fluida yang berasal dari cell side maupun yang dari top side. Di situ kita bisa lihat atas bawah letak dari aliran fluida sejajar. Namun arah dari jenis counterflow ini berlawanan, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan suhu yang besar pada kedua fluida. Jadi bisa dipastikan suhu yang berada di ujung masukan itu bisa paling besar ataupun paling kecil, tergantung input yang diberikan pada heat exchanger itu sendiri. Sehingga efisiensi yang dihasilkan dengan jenis heat exchanger aliran counterflow ini sendiri memiliki efisiensi terbesar dibanding jenis yang lainnya. Karena apa? Karena jumlah aktual panas yang ditransfer per jumlah panas maksimum teoritis transfernya itu sudah terbukti untuk counter current flow. Jadi pemanasan perpindahan panas fluida yang satu dan yang lain merata, apalagi di bagian ujungnya dipastikan suhu terbesar ada di bagian ujung dari masing-masing dinding pada cell side maupun top side. Kemudian yang kedua kita ada concurrent flow. Concurrent flow itu memiliki aliran yang tidak mengalir sejajar antara satu sama lain. Maksud saya sejajar satu sama lain dengan arah yang sama. Jadi arahnya biasanya tegak lurus antara yang satu dengan yang lainnya, tapi mengalir dengan sejajar. Jadi bersamaan. Tidak seperti counterflow tadi, dia berlawanan arah antara fluida yang satu dengan fluida yang lainnya. Kalau ini berjalan bersama namun output keluarannya berbeda arah. Dan begitu inputnya. Namun kekurangannya adalah kurang efisien untuk panas yang dihasilkan. Namun untuk suhu dinding yang dihasilkan lebih seragam. Karena dia tegak lurus, jadi fluida yang mengenai fluida lain lebih merata, sehingga suhu dindingnya akan lebih seragam. Kemudian ada cross flow. Cross flow memiliki efisiensi yang dihasilkan itu standar atau intermediate. Karena apa? Karena dia sendiri itu gabungan antara concurrent dan juga counter current, yang dimana arusnya itu mengalir menyiku satu sama lain. Jadi fluida pertama dengan fluida kedua pergerakannya siku satu sama lain, sehingga panas perpindahan pada heat exchanger itu sendiri yang dihasilkan lebih tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil, sehingga bisa dikatakan dalam skala standar. Kemudian ada hybrid. Untuk hybrid sendiri merupakan gabungan dari cross flow atau counter flow dan multi phase heat exchanger. Jadi hybrid ini sendiri jenis aliran heat exchanger yang paling sering digunakan di industri, karena memiliki efisiensi yang besar juga, karena cross flow dan counter flow sendiri lebih merata digabung dengan multi phase heat exchanger, maka pengenaan dari fluida masing-masing lebih bagus. Kemudian kita berlanjut ke klasifikasi berdasarkan konstruksi equipment. Jadi sekedar sebagai wawasan untuk kita semua bahwa berdasarkan konstruksi equipment ini ada dua untuk heat exchanger, ada recuperative exchanger dan juga regenerative heat exchanger. Untuk recuperative heat exchanger memiliki saluran aliran yang terpisah untuk setiap fluida, dengan fluida yang mengalir secara bersamaan melalui heat exchanger yang melewati dinding yang memisahkan jalur aliran. Sedangkan pada regenerative heat exchanger, jalur aliran biasanya terdiri dari matriks yang dipanaskan ketika fluida panas melewatannya hot blow. Panas ini kemudian dipanaskan ke fluida dingin atau cold blow. Regenerative heat exchanger kadang-kadang dikenal sebagai capacitive heat exchanger. Jadi itu adalah perbedaan recuperative dan juga regenerative heat exchanger. Di sini saya memiliki klasifikasi berdasarkan konstruksi equipment.
Ada rekupetif dan regeneratif. Rekupetif bisa kita lihat ada indirect, direct, dan spesial. Indirect sendiri ada tubular atau tube biasanya bentuknya, kemudian ada plate yang berbentuk plate. Kemudian ada yang direct, contohnya adalah cooling tower, kemudian direct contact condenser, steam injector, dan direct heating. Dan untuk spesial ada scared surface, kemudian wet surface, air cooler. Sedangkan untuk regeneratif sendiri terbagi menjadi statik dan dinamik. Contoh dari dinamik itu adalah reciprocating dan rotary. Kemudian kita akan membahas beberapa penghitungan dalam heat exchanger pada umumnya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu ketahui. Yang pertama adalah tipe aliran pada heat exchanger itu dapat ditentukan dengan Reynolds number atau bilangan Reynolds. Untuk cara mencarinya, bilangan Reynolds itu sendiri adalah dengan rumus Rho kali V kali D per mu, di mana V adalah kecepatan, kemudian Rho adalah massa jenis dari suatu fluida tersebut, kemudian dia ada diameter pipa di mana fluida itu mengalir, dan kemudian mu ada viskositas. Jika Reynolds number kurang dari 2000 maka aliran fluida laminer. Maksudnya laminar itu sendiri adalah bersejajar dengan tenang. Kemudian ada jika Reynolds number lebih dari 6000 maka aliran fluida sepenuhnya turbulen. Dan kemudian kita masuk ke perhitungan yang umum pada heat exchanger. Pada dasarnya heat exchanger sendiri kita tahu tujuan dari heat exchanger adalah mengubah suhu dari suatu fluida dari yang sebelumnya menjadi yang diinginkan. Jadi bisa menjadi lebih panas maupun bisa menjadi lebih dingin, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui efisiensi dari suatu heat exchanger itu sendiri apabila kita mengetahui keseimbangan panas yang ada di dalam heat exchanger itu sendiri. Nah, keseimbangan panas itu dapat kita dapatkan dengan beberapa rumusan. Seperti yang kita lihat, ada panas yang dipindahkan ke fluida dingin harus sama dengan perpindahan panas dari fluida panas. Nah, maksudnya di sini untuk mencari efisiensi seperti itu, kita harus memulai dari penghitungan perpindahan panas dari fluida panas itu sendiri. Ada Q sama dengan M kali CP T kali T out min T in cold, ataupun min massa dikali CP T out min T in kali hot, yang dimana M adalah massa, M adalah laju aliran massa per satuan waktu. Kemudian ada CP yaitu kalor jenis dari fluida dikali T out suhu keluar dikurangi suhu dalam, baik yang dingin maupun yang panas. Kalau panas kita tinggal menambahkan minus di depan persamaan. Jadi panasnya ditransfer per satuan waktu sama dengan produk dari massa aliran bagi satuan waktu, panas spesifik, dan suhu berubah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk beberapa pengenalan mengenai heat exchanger, terlebih dahulu kita harus paham. Yang pertama, kita harus paham yang dimaksud dengan exchanger itu sendiri, bagaimana prinsip heat exchanger, yang dimaksud dengan exchanger itu seperti apa. Dari yang saya sampaikan bahwa heat exchanger itu bukan sekadar merubah keadaan suhu. Jadi pada umumnya memang seperti itu, namun yang dipermasalahkan apabila heat exchanger itu, apabila ada suatu equipment atau device yang masih menggunakan beberapa sumber energi lain, sehingga barulah suatu fluida itu berubah titik temperaturnya, maka bisa tidak dibilang itu adalah heat exchanger. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu jenis dari fluida itu sendiri, bisa one phase ataupun two phase. Kenapa bisa disebut one phase, kenapa bisa two phase? One phase itu sendiri bisa karena dia murni, jadi dia fluida murni yang bentuknya satu fase memang. Sedangkan kalau dua fase, dia kebanyakan digunakan untuk mengubah dari satu bentuk murni tersebut ke bentuk lain, seperti untuk dari gas ke cair, sehingga
dihasilkan dari uap ke gas, sehingga dihasilkan dari gas ke cair sehingga mengembun, hasilnya yang kita sebut dengan kondensor, ataupun sebaliknya cair ke gas atau menguap yang kita sebut dengan boiler atau steamer. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui beberapa jenis klasifikasi dari heat exchanger sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa banyak pembagian klasifikasi heat exchanger, cuma berdasarkan pendekatannya, berdasarkan sumber yang saya dapat ada dua, yaitu berdasarkan jenis aliran flow-nya dan juga berdasarkan konstruksi dari heat exchanger-nya itu sendiri. Ada cross current, counter current, cross flow, counter current, co-current, hybrid atau gabungan. Kemudian berdasarkan konstruksi ada direct, indirect, ada recuperative dan juga regeneratif. Untuk recuperatif ada direct, indirect, dan spesial. Kemudian ada regeneratif, ada statik dan dinamik. Kemudian ada beberapa penghitungan yang perlu kita ketahui dalam heat exchanger itu sendiri, dan biasanya kita menggunakan perhitungan ini untuk perancangan heat exchanger. Jadi untuk membuat suatu exchanger kita harus mengetahui beberapa perhitungan, ataupun kita untuk ingin mengetahui efisiensi dari suatu heat exchanger, kita bisa menghitungnya dengan beberapa rumus yang saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi adalah beberapa rumus umum untuk menentukan aliran fluida pada heat exchanger, dan juga untuk menentukan koefisien dan perpindahan panas total dari heat exchanger itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk yang menyaksikan. Terima kasih perhatiannya Bapak Dianta dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.